syarah hadis ini oleh ulama-ulama terdahulu. Mati tadi ini Bibnya. Ada udah dikasih. Bibi ambil. Soalnya tadi mati nggak pandai hidupinnya. Itu deh. Mengatakan Ini udah hidup. Udah. syarah. Karena dari segi bahasa duhaima itu asal katanya dahmun. Dahmun itu artinya hitam. Duhaima artinya berarti milik tasghir, tapi dia gunanya untuk ta'zim. Boleh dia. Iya. Baik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya tasghir. Tasghir itu mengecilkan makna. Namanya tiflun, anak. Tufail, kekanak-kanakan. Dengan bahrun, laut. Buhair atau buhaira, itu danau. Kitab, buku. Kutaib, buku-buku kecil. Dahmun, duhaima. Tetapi tasghir itu kadang-kadang maknanya untuk ta'zim, berarti sangat, artinya berarti sangat hitam. Sangat hitam. Akan muncul fitnah yang sangat hitam dan akan menampan seluruh umat Muhammad ini. Wa idza qila qadat tamadat. Kalau dikatakan dia sudah selesai, enggak, dia berlalu. Artinya apa? Masa munculnya fitnah duhaimah itu lama. Itu maksudnya lama sekali. Lalu apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah umat Islam akan terpolarisasi, terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang murtad dibuatnya. Pagi beriman, sore sudah kafir, murtad. Jadi fitnah ini atau tanda ini menyebabkan banyak umat di akhir zaman menjadi murtad. Nah, yang tertinggal 2 saja kemungkinannya. Ya, hatta yasiran nas ila pustataini. Pustatu imanin la nifaqa fi wa pustatu nifaqin la imana fi. Selain yang murtad, yang tertinggal 2 kemungkinan. Yang pertama, ada orang yang mengarah kepada kemah keimanan, di mana di situ tidak ada kemunafikannya. Yang lain mengarah ke kemah kemunafikan yang di sana tidak ada keimanannya. Ibu-ibu yang saya muliakan, sekarang di kiri kanan kita ini sudah terbentang kemah yang sangat besar. Nampak? Tak nampak, Ustaz? Ya, bukan kemah pramuka, bukan kemah brimob. Ya, ini bukan kemah. Ini maksudnya ini bersifat maknawi. Ini bahasa apa istilahnya itu? Perumpamaan. Berkemah itu kan biasanya orang ramai-ramai kan? Jadi ada orang ramai-ramai ke arah kanan. Ramai-ramai ke arah kanan, ada yang ramai-ramai ke arah kiri. Yang ke arah kanan mana arahnya? Kemah keimanan, di sana tidak ada kemunafikan. Yang mengarah ke kiri, kemah kemunafikan, di sana tidak ada keimanan. Jadi tidak akan nampak kemah itu oleh mata kepala kita. Yang nampak, yang melihatnya apa? Basirah. Basirah itu apa? Mata batin. Kita ini disuruh melihat itu dengan 2 indera. Kalau benda-benda fisik, melihat suami, lihat anak, lihat dapur, lihat periuk, enak, itu udah pakai mata ini. Tapi melihat kebenaran, kebatilan itu bukan itu matanya, tapi mata batin. Apa namanya? Basirah. Nah, basirah ini ya bisa berfungsi kalau ada cahaya ilmu, ada keimanan di sana. Apa maksud hadis ini? Ya, di akhir zaman dengan munculnya fitnah ini, sebagian orang itu makin baik dia. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, saya ingin dulu
menyampaikan sebuah analisa yang saya temukan di internet, ulama kontemporer, saya lupa namanya. Barangkali katanya yang dimaksud dengan fitnah duhaima itu adalah internet. Kenapa? Karena apapun alat yang kita gunakan untuk memanfaatkan internet itu mesti bercahaya. Dan cahaya itu kemudian menampar muka. Karena kalau tampar itu kan arahnya muka kan. Nah, coba kita umpamanya punya laptop, ya, komputer. Bukankah ketika kita menghidupkan laptop kemudian itu ada cahaya yang menerpa muka kita, ya kan? Ini gadget ini juga begitu kan? Nah, kalau hidupkan, nah ada cahaya dia. Cahaya ini menerpa muka kita. Dan cahaya itu isinya 3. Yang pertama gambar, baik gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak, ya kan? Yang kedua suara. Yang ketiga tulisan. Itu isinya kan? Sama juga ibu-ibu nengok TV. Begitu buka TV kena tampar nak muka ibu? Iya, itu bukan bapak yang nampar maksudnya. Cahaya TV itu. Ya. Apa isinya? 1 gambar, 2 suara, 3 tulisan. Gambar itu ada yang baik kan? Tapi yang buruk, oh banyak juga. Suara itu ada yang baik kan? Yang buruk banyak juga. Tulisan banyak yang baik kan? Yang buruk banyak juga. Di satu sisi dia netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, maka apa maksudnya? Ini memasifkan kebaikan orang, mempercepat di satu sisi, atau memasifkan dan mempercepat keburukan. Maka orang kalau menggunakan media ini untuk yang baik, oh cepat dia. Dia di rumah tapi bisa nonton ceramah, tanya jawab tentang akidah, tentang fikih, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, apa saja ada. Ada guyon di dalam internet itu, ada semua ilmu, mulai dari ilmu hadis sampai ilmu gadis katanya. Tergantung memanfaatkannya. Ya. Nah. Tapi yang buruk, na'udzubillah ya, kita nengok yang baik aja, yang buruk kadang yang muncul. Baik, ibu-ibu bahagia, lalu inilah yang mendorong orang bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Masuk bergerak ke kanan apa? Ada orang makin soleh, makin soleha, makin rajin ibadah, makin bagus pertemanannya, makin islami keluarganya, makin islami ekonominya, makin islami pola pikir politiknya, dan seterusnya. Orang ini hakikatnya apa? Bergerak ke kemah keimanan. Makin tebal imannya, makin besar nur hidayah Allah di qalbunya, ya, makin hilang karat-karat kemunafikan. Lama-lama dia akan menjadi mukmin sejati. Ya. Lama-lama dia akan menjadi mukmin sejati. Semoga kita termasuk kelompok yang bergerak ke kanan ini. Tapi yang bergerak ke kiri banyak juga. Makin jauh dari ilmu, makin jauh dari ulama, makin jauh dari masjid, makin jauh dari Quran, makin jauh dari sunnah, makin tidak islami keluarganya, makin tidak islami berpakaiannya, makin tidak islami ekonominya, makin tidak islami politiknya. Itu makin itu bergerak ke kiri. Mana arahnya? Kemah ke munafikan. Akhirnya apa? Suatu ketika dia akan menjadi munafik 24 karat. Nah, kata Nabi, "Fa kana zakum fantazurud dajjal min yaumihi aw min ghaddihi." Kalau sudah seperti itu, maksudnya apa? Umat ini sudah nampak betul mana yang murtad, mana yang munafik, mana yang mukmin. Maka tunggulah dajjal hari itu keluar atau besoknya. Jadi salah satu tanda-tanda keluarnya dajjal adalah terpolarisasinya umat Islam menjadi 3 kelompok besar: murtad, munafik, mukmin sejati. Dan sekarang sudah semakin nampak. Ya, nah, coba kita tengok umpamanya dari Al-Quran. Dahulu saat waktu kecil, mana ada anak TK hafal juz 30? Mana ada anak SMP hafal 5 juz? Sekarang anak SMP hafal 30 juz itu banyak. Di satu sisi kan orang bergerak ke kanan. Tapi yang makin jauh dari Quran banyak juga kan? Ini masalah hijab ini dulu mana ada. Ya.
istri-istri buya aja, ustadz aja dulu itu paling kerudungnya kalau enggak pakai topi atau pakai selendangkan gini aja. Sekarang Masya Allah mulai TK sampai perguruan tinggi, ibu-ibu pejabat, rapi-rapi hijabnya. Tapi yang makin telanjang banyak juga. Dari aspek ekonomi, dulu mana ada kita kenal BMT, bank syariah, nggak ada, satu aja pulanya. Bank, kalau banknya bank ribawi, ke bunga semua, ya kan? Maka banyak sekarang eksekutif muda karena kerja di tempat riba itu resign, besoknya jual bakso, nggak apa-apa, yang penting halal katanya, ya kan? Tapi yang makin tamak dengan harta haram, makin banyak juga. Betul juga. Salat 5 waktu dulu Masya Allah banyak masjid hanya dihuni hari Jumat saja, terutama di kampung-kampung. Hari Jumat aja, termasuk kampung saya. Hari Jumat baru dibuka jam 11. 5 waktu enggak ada. Sekarang Masya Allah, saya satu ketika itu lewat Jalan Garuda Sakti, masjid apa lupa saya namanya itu, sebelah kanan dari sini. Terharu kali saya, kenapa? Banyak truk ngangkut pasir, kerikil, tanah itu singgah di situ. Sebenarnya saya perhatikan, sopir-sopir itu keluar bawa sejadah. Ya, sopir-sopir aja banyak yang salat 5 waktu sekarang. Itu satu sisi kan, tapi yang makin jauh dari masjid banyak juga. Coba perhatikan, ini fenomena. Apa yang disebut Nabi itu sudah nampak. Berarti ini kita menunggu kehadiran Dajjal, dan Dajjal itu tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu ada berapa? Ada 10. 6 disaksikan oleh orang beriman, 4 lagi tidak. Yang 6 itu apa? Yang pertama, itu dia, ya, ada yang mengatakan Dajjal, ada yang mengatakan Dukhon. Ya, Dukhon, Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian apa lagi? Dabah, dan apa lagi? Matahari dari barat, kemudian apa lagi? Munculnya api, ya, dari Yaman. Nah, ini semua disaksikan oleh orang beriman. Yang tidak disaksikan itu amblas bumi di timur, di barat, di tengah, Jazirah Arab, kemudian yang terakhir adalah api yang mengiring orang ke mahsyar akhir zaman, yaitu di Syam. Mereka lah yang akan mengalami kiamat dalam pengertian hancurnya dunia ini, di mana leher mereka itu tertarik ke atas mendengar sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Kalau kita masih aman sekarang, kenapa? Ada Mama Gupron yang bisa mencegahnya. Ada aja sekarang, enggak. Gitu-gitu banyak juga pengikutnya, ya. Gila. Baik. Khair. Jadi kiamat yang sebenarnya itu tidak dialami oleh orang beriman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum, ya, yang tinggal di permukaan bumi adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk, mereka enggak kenal Allah, kembali menjadi penyembah berhala. Dan kata Nabi, orang maaf biasa berzina di tengah jalan, biasa saja. Yang paling terhormat waktu itu hanya ngomong, ya, balik pohon sana lah, malu sedikit. Itu aja, itu paling terhormat di akhir zaman, kata Nabi. Dan kita sudah mulai mengarah ke sana. Ya, hilangnya malu itu diantaranya adalah bagi sebagian muslimah. Nah, apa kaitannya ini fitnah Duhaimah ini dengan hilangnya marwah kaum muslimah ini? Yang pertama, ya, fitnah ini menjadi guru negatif, ya. Kan tadi bisa jadi guru positif, menjadi guru negatif. Karena semua maksiat dimasifkannya. Perjudian dimasifkannya, muncullah judi online, riba dimasifkannya, pinjam-pinjaman online segala macamnya. Ya, kejahatan dimasifkannya. Nah, ya. Nah, maka jadilah dia guru oleh banyak muslimah, guru negatif. Nah, termasuk kemudian, nah ini yang sangat dahsyat, ya, menggunakan media-media itu untuk buka aurat, na'udzubillah, ya. Mulai dari suka selfie,
Bentar sebentar. Itu posting. Tulis di bawahnya lagi hambar. Apa itu ya? Statusnya di Facebook, Instagram. Nah, itu yang memancing perselingkuhan online menjadi perselingkuhan offline. Di TikTok. Sampai maaf ya, tidak malu-malu membuka auratnya. Padahal ibu ketahuilah dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa yang tidak menjalar ke orang lain. Umpamanya mabuk. Laki-laki itu mabuk, minumnya tua 3 botol. Mabuk dia. Sendiri dia kan tak ada libatkan orang. Kecuali dia bunuh mukul orang. Ada dosa yang yatajawaz alal akhar, dia melibatkan orang. Nah, buka aurat itu dosa yang mana itu? Yang melibatkan orang. Orang lain juga berdosa dibuatnya. Maka saya kadang membuat perumpamaan. Kalau ada seorang muslimah nggak berhijab, dia umpamanya pegawai apa begitu, keluar dari rumahnya jam 8, pakai rok span yang tidak sopan itu. Ya. Kemudian parfumnya Casablanca. Hanya tahu merek, bu, nggak tahu kayak apa. Jadi setiap laki-laki yang menengoknya dari jam 8 ya pulang jam 4, berapa jam tuh dia dalam maksiat. Pertama maksiat kepada perintah Allah untuk menutup tubuhnya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il min yudnina min jalabibihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'uli latihinna. Katakan Muhammad kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kaum muslimah, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya. Jilbab itu yang mana? Hah? Ibu-ibu, yang jilbab itu yang mana? Ini udah paham nih ya. Kalau di sana saya tanya, ibu-ibu jilbab yang mana? Mesti ini yang ditunjukkan, itu kerudung. Kerudung itu bahasa Arabnya khumur jamaknya. Nah, itu lain lagi, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendak wanita itu mengulurkan kerudungnya ke dadanya, bukan dililit ke leher. Ini juga mau berpakaian syar'i tapi yang diikuti artis. Marah malaikat dicekeknya sama jilbabnya. Nah, jadi pakaian muslimah itu lengkap caranya secara teknis ya. Yang pertama dia memakai jilbab, pakaian dalam itu. Yudnina min jalabibihinna. Jamaknya jalabib. Jalabiyah kata orang Arabnya. Memang kalau di Sudan jalabiyah itu ada 2. Yang pertama pakaian jubah itu, yang kedua maksudnya itu ada makanan kayak onde-onde dijual oleh emak-emak atau di pinggir-pinggir jalan itu.